Saya percaya ada sukacita yang luar biasa turun memenuhi ruangan ini. Amin. Amin. Shalom yang di rumah, tetap semangat, tetap antusias. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita mau menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama rasakan hadirat Tuhan pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sehingga pada sore hari ini kami boleh berkumpul di bait-Mu ini Tuhan. Kami mau datang dengan hati kami yang tulus. Kami mau datang dengan hati yang rindu Tuhan. Rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Sebelum kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, terlebih dahulu sucikan, kuduskan setiap hati kami. Ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami yang kami lakukan sepanjang hari ini, sengaja maupun tidak, agar kami layak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami sebentar hanya ke dalam tangan-Mu. Biar pengurapan Allah turun memenuhi tempat ini, memenuhi umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga rindu untuk berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini masih di perjalanan. Percepat langkah mereka Tuhan, agar mereka boleh tiba di bait-Mu dengan selamat. Dan kami boleh sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh sama-sama memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang kudus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Hosana bagi-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah lewat pujian penyembahan yang kami naikkan pada sore hari ini Tuhan, Engkau boleh disenangkan Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita sembah Dia. Mari kita naikkan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sudah bangkit dan memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita seorang penolong. Memberikan kekuatan yang baru bagi hidup kita. Memberikan kita kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Ada sampai hari ini semua karena terima kasih Roh Kudus. Kudus yang ampun. Mari datanglah memenuhi setiap hati kami Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan
basikin. Kami percaya surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat pengurapan-Mu atas kami. Terima kasih lawatan-Mu terjadi di tempat ini ya Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Di sini ada kuasa, ada mujizat yang besar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hadirat-Mu sungguh kami rasakan ketika kami menyembah Engkau. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan sore hari ini untuk bangsa negara Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini COVID-19 mulai reda, resesi ekonomi mulai bangkit, mulai dipulihkan, itu semua karena rencana Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena campur tangan Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Allah yang luar biasa, Engkau yang memulihkan bangsa ini Tuhan, Engkau yang menyembuhkan bangsa ini ya Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden dan Wakil serta jajaran terendah sekalipun. Tuhan berikan Tuhan pemimpin di bangsa ini roh takut akan Engkau, roh kebijaksanaan, roh kejujuran lebih lagi ya Tuhan, agar boleh mempersatukan bangsa ini lebih lagi, memimpin bangsa ini lebih lagi ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak rohani kami, baik itu gembala pembina, gembala rayon, juga gembala di tempat ini Bapak Rudi Siregar. Tuhan berkati setiap pemimpin rohani kami ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan yang baru, pengurapan yang baru, mujizat yang baru menyertai setiap pelayanan gembala kami ya Bapa. Berkati setiap keluarga mereka masing-masing. Berkati setiap penggembalaan yang ada sampai saat ini Tuhan. Dari cabang-cabang ranting yang ada Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat setiap umat-Mu yang saat ini boleh hadir ibadah sore hari ini Tuhan. Baik di rumah-rumah via Zoom, baik di tempat ini. Berkati setiap umat-Mu yang hadir Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan yang prima dari mereka Tuhan. Berkati setiap aspek kehidupan mereka Tuhan. Keluarga demi keluarga boleh dipulihkan. Boleh bergandengan tangan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya dari tempat ini Tuhan akan bangkit penuai-penuai akhir zaman Tuhan. Setiap pintu-pintu penginjilan yang tertutup akan dibuka dalam nama Yesus. Kami percaya di sini akan datang jiwa-jiwa baru ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kan juga percaya jiwa-jiwa yang lama boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dikenyangkan oleh firman-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita memberkati hamba-Nya Bapak Titus Krisnadi. Tuhan, kami percaya ada maksud lain hamba-Mu Kau utus ke tempat ini Tuhan, untuk membawakan setiap firman dari Engkau ya Bapa. Pengurapan Tuhan akan turun atas hamba-Mu lebih lagi ya Bapa. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan, pengurapan yang baru turun atas hamba-Mu lebih lagi ya Bapa. Mujizat, tanda-tanda heran akan menyertai setiap pelayanan hamba-Mu ini ya Bapa. Kau memberkati keluar masuknya Tuhan. Kau memberkati keluarganya Tuhan. Kau memberkati setiap pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia ya Tuhan. Firman-Mu akan menguatkan setiap kami. Firman-Mu akan mengubah setiap paradigma kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan sebentar Tuhan. Boleh disembuhkan yang sakit, boleh dikuatkan yang lemah lewat firman-Mu sore hari ini. Berkati hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah sebentar ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan akan mencurahkan rohnya di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Akan ada kebangkitan di setiap umat Tuhan, di gereja-gereja, di bangsa-bangsa. Haleluya. Curahkan roh-Mu atas manusia di bumi.
Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat.
Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat. Sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kami buka hati kami Tuhan, biar Roh Kudus hadir di tempat ini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirlah roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini.
Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Engkau mengurapi kami semua yang ada di tempat ini. Buktinya kami dapat bersaksi. Buktinya kami dapat datang ke rumah-Mu pada sore hari yang indah ini. Bukan satu kebetulan kami ada di tempat ini ya Tuhan. Tapi Engkau begitu baik buat kehidupan kami. Sehingga kami dapat bersekutu dengan Engkau. Kami dapat memuji Engkau Tuhan. Dapat meninggikan Engkau Tuhan. Dan pada saat kami tinggikan, Roh-Mu hadir di tempat ini. Roh-Mu menguatkan kami semua. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Agar kami dapat dibentuk, kami dapat diarahkan Tuhan. Menjadi sempurna sama seperti Engkau. Biarlah tolong Tuhan, firman-Mu yang sebentar akan hamba sampaikan. Urapi secara khusus Tuhan, baik hamba maupun Tuhan, oh Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kami sama-sama diurapi dan menangkap isi hati-Mu Tuhan pada sore hari ini. Tuhan tolong kami semua yang ada pada saat ini. Berkati jemaat-jemaat Tuhan. Berkati, oh Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gerbang-Mu Tuhan. Yang mimpin pujian, singer, para pemain musik, overhead Tuhan. Berkati mereka semua dan jadikan mereka tiang-tiang gereja-Mu di tempat ini. Biarlah mereka terus berkarya Tuhan bagi Engkau melalui gereja di tempat ini. Biarlah mereka dapat mencari jiwa, bahkan Tuhan, jiwa-jiwa dapat dimenangkan melalui pelayanan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Oh hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Aduh, saya senang sekali bisa melayani di tempat ini. Hampir 2 tahun penuh ya, 2 tahunan. Ya biasa ada jadwal dari Bapak Gembala buat saya. Ya tapi belakangan ada jadwal dikasih tahun ini 2. Jadi hari ini sama beberapa bulan lagi ya, saya bisa melayani di tempat ini. Ya hari ini saya belum pulang ke rumah. Tadi saya ada pelayanan di Babelan, pulang 1:30 karena ada ulang tahun di gereja GPDI Babelan. Lalu saya mau pulang ke Gading Kirana, saya bilang tanggung dah. Jadi ya saya bilang udahlah langsung aja. Saya telepon Bapak Gembala, beliau juga baru pulang juga. Saya akhirnya cuci mobil di sebelah. Cuci mobil, ternyata di sebelah sini ada gereja juga. Ya, gembalanya tetangga saya, Pak Yudika gitu ya. Depan-depanan sama rumah saya. Ya, jadi dunia itu sempit ya, jadi ya Tuhan begitu baik buat kita semua, bisa melayani semua. Ya, pada malam sore hari yang indah ini kita baca firman Tuhan yang diambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 aja. Saya akan baca untuk Anda, kita baca bersama-sama, maksudnya saya ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu sekalian ayat yang genap, yang di ayat ke-9 kita baca bersama-sama. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahu kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Betseba, ia termasuk yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon aral itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah.
Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Sama-sama ayat yang ke-9, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apa kerjamu di sini, hai Elia? Amin. Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, ya, judul firman Tuhan pada sore hari ini, dipulihkan dari kelelahan. Saya beberapa 1 bulan ini begitu banyak kerjaan karena di perpajakan di Indosemen, distributor semen, dan pada saat ini ada TA, TA kedua. Terus saya sering jalan-jalan naik gunung. Naik gunung, saya kebetulan ke Gunung Salak pada saat itu. Ya, jadi saya sangat senang sekali. Kebetulan istri saya dari BPK Penabur Semak 1, dia suka naik gunung. Jadi ikut-ikutan naik gunung. Karena istri saya sering naik gunung, jadi saya bilang, saya laki-laki kok nggak pernah naik gunung gitu ya. Cuma juga kamu laki-laki gitu. Akhirnya saya naik gunung. Ya, naik gunung, Bapak Ibu sekalian, beberapa minggu yang lalu, pagi-pagi saya makannya sedikit sekali. Lalu sampailah naik tuh ke Gunung Salak gitu ya, di Kawah Ratu lah. Saya kena belerang baunya. Waduh, pening sekali pada saat itu. Udah mau pingsan, jadi saya bilang, kenapa? Terus ada yang bilang, karena dia biasa pencinta gunung, Bapak tadi makan nggak? Oh, cuma sedikit, saya bilang. Iya. Bapak kurang makan. Jadi Bapak kurang makan nih katanya. Coba nanti abis ini makan, apa rasanya? Setelah saya makan, tocer, pusingnya hilang bener. Pusing hilang. Kenapa? Kelelahan. Nah, di sini ada hamba Tuhan yang namanya Elia. Elia adalah seorang nabi besar. Ya, dari Elia ini hujan dibilang jangan turun. Hujan nggak turun. Turun hujan, turun. Dan Elia adalah nabi yang sangat besar sekali. Dia seorang nabi yang diangkat dengan kereta api naik ke surga. Nggak ada nabi-nabi yang lain kecuali Henok, ya kan? Nah, Elia ini adalah seorang nabi besar. Tapi ketika Anda lihat pada saat itu, Elia mengalami ketakutan. Kenapa dia takut? Ya, kalau Anda baca di ayat 18, pasal 18, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-22, Elia pada saat itu bunuhin nabi-nabi Baal. Pada saat itu ada nabi Baal sekitar 450 dan nabi Seria pada saat itu yang tinggal makan di istananya Isabel itu ada 400. Jadi hampir 850 itu disembelih sama Elia. Anda bisa bayangkan, ya, dia seorang nabi besar karena pada saat itu dia bikin perjanjian pada Isabel dan nabi-nabi Baal pada saat itu. Coba kita bikin 2 mezbah, mana yang disambar api oleh Tuhan. Dan kita tahu di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-29 kali di situ kan katakan, Tuhan itu api yang menghanguskan. Dan pada saat itu persembahan dibuat. Dan ya kalau Anda baca ceritanya kenapa Elia ketakutan, kalau Anda baca pasal 18 di situ dikatakan pada saat itu tanding Allah siapa yang hidup. Dan Elia bilang, coba Nabi Baal dulu. Ini ada 2 korban. Coba dari pagi sampai siang kamu, giliran siang sampai sore aku. Dan pada saat itu apa terjadi? Nabi Baal bikin persembahan. Dan apa yang terjadi? Dia panggil tengah-tengah hari, enggak keluar-keluar Allahnya. Dan Elia mengejek, mungkin Allahmu lagi tidur, Nabi Baalnya. Mungkin dia lagi jalan-jalan gitu. Ya, akhirnya enggak sama sekali ditengok, ya, korban itu. Tapi Elia pada saat itu dibuat korban. Dan di situ ada batu-batu sekitar 12. Dan di situ aja, dan bukan hanya itu, Elia tuangin, ya, di kayu bakar itu air semuanya. Nah, kalau menurut logika, apa jadinya? Korban dikasih air, disambar api enggak? Enggak mungkin. Dan bahkan ditambah lagi sampai 3 kali. Dan akhirnya
Dia bilang, Tuhan Allah yang hidup, Allahnya Israel. Tolong dengar doaku. Ini orang-orang Israel nggak bertobat. Mereka berbalik kepada Nabi Baal. Dan sekarang tunjukkan. Dan pada saat itu Tuhan tunjukkan dengan apinya yang luar biasa. Dan apinya menyambar persembahan itu. Apa jadinya? Habis angus semua. Padahal itu begitu banyak air pada saat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan. Dan pada saat itu Elia bilang sama orang Israel, coba kamu pisahkan nabi-nabi Baal ini. Dan nabi-nabi Baal itu disembelih sama Elia. Elia pada saat itu menyembelih begitu banyak orang. Kenapa? Karena begitu banyak orang-orang ini, nabi Baal ini menyesatkan. Terima kasih Pak. Menyesatkan bangsa Israel pada saat itu. Nah, bangsa Israel pada saat itu mendengar Elia yang pada saat itu diurapi Tuhan. Kalau dia nggak diurapi Tuhan, api tidak menyambar. Anda tahu Bapak Ibu sekalian, pada saat murid-murid Tuhan, ya mereka bersatu hati tinggal di atas soto gitu ya, di bait Allah pada saat itu, ya di Yerusalem maksud saya, ya. Lidah-lidah api tampak. Nah, pada saat itu Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, Elia ketakutannya setengah mati. Pengen bunuh diri. Bisakah seorang hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan bunuh diri? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena terlalu lelah. Ya, terlalu lelah bisa membuat orang bunuh diri. Di rumah istri, suami gaji pas-pasan, dia jaga anak, dia bawa anak ke sekolah. Saya kadang-kadang kalau bawa mobil, itu ibu-ibu kesian naik Gojek, gitu kan. Dia kirim anak-anaknya. Ya kalau orang suaminya kaya, enak, tapi kadang-kadang susah. Nah, di tengah-tengah dia pening menghadapi kehidupan yang sekarang, yang Anda alami dan saya alami. Perekonomian, tadi pendua sahabat katanya kan mulai pulih. Emang sekarang luar biasa. Tapi ingat, bensin kita disedotin terus sama orang-orang yang naik motor, yang bawa mobil, yang bawa Pajero, yang biasanya itu solar itu 18.000 kalau di sel sekarang. Itu belinya 5.000. Siapa yang nombok? Pemerintah begitu banyak nombokin untuk rakyatnya. Berat. Bahkan Ibu Sri Mulyani tadi kemarin dia bilang ini harus kita taikin. Kalau engkau berat. Nah, perekonomian yang berat membuat ibu-ibu dan kita sekalian mengalami hal yang demikian. Gaji nggak naik-naik, bahkan dipotong. Ya kan? Ada yang sini yang dipotong. Teman saya kemarin bukan manajer, kepala cabang. Karena dia kurang begitu yang penting omset jalan terus, tapi dia nggak pernah turun ke bawah. Dikerjain sama salesnya. Hampir sekitar 2M kemakan. Toko-toko palsu. Dan akhirnya diberhentiin. Bukan hanya diberhentiin, dia suruh bayar yang sekitar 2M-an. Dan Anda bisa bayangkan bagaimana stresnya. Bisa-bisa bunuh diri kadang-kadang. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anak Tuhan pada saat ini, kita mau belajar bagaimana prosesnya sehingga Elia ini bisa pulih. Anda perhatikan di tempat ini. Bagaimana caranya Elia bisa pulih? Dia mau bunuh diri pada saat itu. Aduh, aku ini di situ dikatakan kalau Anda perhatikan ayat yang ke-4. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah itu sampai ke Betseba dan termasuk wilayah Yudea, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke dalam padang gurun. Seharian perjalanannya, lalu duduk di bawah pohon ara, kemudian ia ingin mati. Cukuplah ini sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sudah pelayanan hebat, sudah dihabisin nabi-nabi Baal. Tapi dia pada saat itu, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Pernahkah Anda mengalami ketakutan yang demikian? Saya pernah. Saya mengalami ketakutan ketika saya jadi ketua RW di Mitra Gading Pila. Pada saat saya jadi ketua RW di Mitra Gading Pila, semua perumahan saya ditembok. Dan pada saat itu temboknya dijebol. Temboknya dijebol pada saat itu ya kita bangun lagi. Pas bangun lagi dijebol lagi, kita bangun lagi.
polisi terus dikamerain. Apa jadinya Bapak Ibu sekalian? Yang punya kontrakan di sana, itu tim mawar, Kopassus. Dia datang cari-cari saya. Bagaimana caranya? Saya diumpetin sama warga yang waktu itu pengacara. Pengacara itu punya polisi, punya tentara. Saya dimasukin. Takutnya saya setengah mati. Saya mengalami ketakutan. Oh, kalau enggak gue dikejar-kejar, tentara lagi. Bisa-bisa digampar, bukan hanya digampar kali ya, bisa ditusuk saya bilang. Lu kenapa? Itu kan bukan punya lu, tapi kenapa lu terus-menerus? Saya bilang, tapi kan gua RW di sini, saya bilang gitu kan. Ya, gua wajib memelihara lingkungan supaya aman gitu kan. Nah akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia ngejar-ngejar terus. Tapi saya punya Tuhan yang hidup, dan saya punya teman yang tadi pengacara itu. Dia lindungi saya. Jadi kita bersyukur bahwa Allah ketika kita mengalami ketakutan, dia tidak pernah tinggal diam. Nah, Elia pada saat dia mengalami ketakutan, apa jadinya Bapak Ibu sekalian? Dia takutnya setengah mati. Dia mau sampai ingin mati. Coba, ada nggak yang mau melayani di tempat ini sampai mau mati gitu kan? Nggak ada kan? Nah tapi ini dia udah bekerja sebaik-baiknya. Kalau Anda baca di situ katakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Segiat-giatnya. Udah aku bunuh Nabi Baal dan Nabi Seria juga aku bunuh. 850. Capek dia membunuh orang, menyembelih pada saat itu. Dan dia ketakutan. Kenapa takutnya? Karena Isabel, istri raja yang sangat kejam. Jadi Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, ya istri raja yang sangat kejam. Nah, dia terus-menerus, kalau nyawamu sama seperti nabi-nabi yang kamu bunuh, dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Pada saat dia mengalami ketakutan, diproses sama Tuhan, sehingga dia menjadi seorang pemenang, menjadi nabi yang besar, menjadi nabi yang luar biasa. Pada saat ada siapa? Musa dan Elia. Jadi Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, Elia benar-benar nabi yang besar, tapi dia mengalami ketakutan sama seperti Anda. Di tengah-tengah dunia yang sekarang perekonomiannya pasca COVID ini, ya sekarang mulai macet di Jakarta Bapak Ibu sekalian. Kaki bener, biasanya enak bener saya ke kantor. Wah macet, pusing gitu kan. Nah saya lihat lagi ada baiknya. Orang-orang mulai bekerja, orang-orang mulai dapat penghasilan, orang-orang mulai pulih. Nah Elia pada saat itu belum pulih. Kenapa? Karena dia ketakutan. Di tengah-tengah ketakutan ini, Tuhan menolong. Bagaimana caranya Elia pulih? Ya, kalau Anda mengalami stres, Anda mengalami depresi sekarang, ya, seperti teman saya, dia harus bayar sekitar 2M. Karena gara-gara apa? Dia tidak tegas sama anak buahnya. Dia nggak kontrol anak buahnya. Makanya Anda dan saya hati-hati kalau bekerja, ya bekerja seolah-olah untuk Tuhan. Nah Elia pada saat itu, dia mengalami ketakutan, dia pergi ke tempat lain, seharian jauhnya ke padang gurun. Lalu apa jadinya? Tuhan lihat gelagatnya. Nah Tuhan itu penolong. Nah makanya bagaimana caranya? Ini caranya. Tadi pada saat saya lihat mobil saya dikunci enggak, si bapak tanya, Pak Titus tinggalnya di mana? Saya bilang saya sih di Gading Kiran. Oh bukan di Pademangan, Pademangan gereja saya bilang. Nah Pademangan itu banyak makan, makanya Pak Titus perutnya gendut. Wah, saya bilang, Pak Titus nggak puasa ya? Waduh, saya bilang, hamba Tuhan ditanya, Pak Titus nggak puasa ya? Mana si bapaknya? Oh di belakang. Pak Titus nggak puasa ya? Iya sih nggak puasa gitu. Nah, bukan puasa nggak puasa. Nah, Elia pada saat itu dia mengalami ketakutan, depresi yang berkepanjangan. Pada saat itu apa? Tuhan nggak pakai caranya untuk berpuasa. Berpuasa lagi matilah dia. Nah Tuhan mengobatin Elia caranya gampang. Yang pertama, di ayat yang kelima, sesudah ia berbaring dan tidur di bawah pohon aral itu, tiba-tiba malaikat Tuhan menyentuh serta berkata, bangunlah, makanlah. Nah ini
pulang dari tempat ini makan. Nah, Bapak Ibu sekalian, makan. Ini penting. Yang tadi saya bayang pada saat saya naik, makannya sedikit, perutnya kosong, masuk angin, pusing ke kepala, kena belerang, bau, mau pingsan. Seorang bilang, Pak Titus belum makan ya, kok tahu? Belum makan bisa pusing. Nah, Elia pada saat itu, pada saat dia stres, pada saat dia mau bunuh diri, ya, dia suruh bangun dan makan. Enggak bilang, bangun puasa, doa. Itu kalau yang berat sekali. Ini Elia udah pusing juga berat. Tapi Tuhan ini punya selera humor yang luar biasa. Bangun, makan. Hah, itu mah pekerjaan paling gampang, tanya. Kalau pulang dari sini ntar Bapak Gembala ngajak saya makan. Kerjaan paling gampang gitu. Bangun dan makan. Nah, inilah yang penting. Ketika Anda stres, hati-hati. Orang yang kena sakit mah, ya, dia bisa pusing. Bisa macam-macam nyerang. Nah, syaratnya untuk pemulihan yang seperti Elia. Anda lihat orang-orang yang udah depresi, Anda suruh puasa, saya bilang nggak masuk. Coba kalau Anda suruh makan, dia nafsu makan. Ketika dia sudah kenyang, ya barulah Tuhan masuk tuh. Nah, ini Elia suruh makan. Udah bangun, dia tidur lagi. Malaikat 2 kali datang, disentuh lagi, bangun dan makanlah. Wah, ini penting makanya. Kalau Anda mau sehat, makan. Tapi kalau saya kegendutan gitu kan, istri saya udah marah-marah sama saya. Ya kan? Kalau saya sekali timbang, oh 83, tadinya 85, berarti 2 kilo. Terus beberapa hari lagi, kok 85 gitu. Tapi kalau istri saya timbang, ntar dia balik lagi ke kamar mandi, ntar dia datang lagi nimbang. Nah itu kebanyakan ibu-ibu. Kalau kayak saya gemuk ya nggak apa-apa lah. Semakin gemuk semakin katanya sukses gitu kan. Kalau kurus kurang makan nih Pak Titus gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu hati-hati. Ibu-ibu benar-benar kadang-kadang sakitnya kenapa saya nggak tahu. Itu timbangan sehari bisa berapa kali nimbang. Kalau saya liatin istri saya nimbang terus. Saya bilang, aduh, timbangan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, Elia, ya, dia bisa pulih. Tuhan gak bikin cara yang aneh-aneh. Tuhan hanya suruh dia bangun dan suruh dia makan. Pada saat 2 kali makan, Elia mulai pulih. Bangun dan makanlah, ya kan? Terus Bapak Ibu sekalian, Elia 2 kali bangun, 2 kali makan. Itu ada roti dan air. Roti, ya, waktu kecil saya diajarin mau guru sekolah minggu. Inilah roti kehidupan, inilah roti kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Jadi roti, firman Allah. Firman Allah harus banyak Anda makan. Firman Allah harus Anda datang ke tempat ini. Datang ke tempat yang lain boleh. Tadi katanya jemaat lokal itu lebih bagus. Dari 85 sampai sekarang saya nggak pernah pindah-pindah gereja. Dari sana saya dibentuk. Gereja nggak punya sinode Pak. Sekarang udah ada sinodenya, Gereja Bethel Tabernakel. Nggak ada sinode. Tapi keluaran dari orang-orang kami, wah cukup lumayan. Salah satunya keluaran dari pemain musik yang bass. Tadi ada yang main bass tuh, yang agak gemuk dikit. Makmur. Main bass. Nah, pemain bass saya sekarang itu jadi sekumnya. Sekretaris umum, namanya Chong Prangki. Dia sekretaris umumnya Pak Erastus. Gereja yang di sebelah. Gereja kami gereja kecil, 60-an, Bapak masih mending.
lebih banyak, musiknya bagus. Gereja biasa-biasa saja. Tapi pendeta saya mendidik kami secara militan. Jangan pandang gereja mana aja. Layani Tuhan kalau kamu bisa. Dan saya bersyukur sama Tuhan, dia ngajarin begitu, ya saya layanin. Sekarang saya melayaninya gereja Pantai Costa di Indonesia. Tadinya banyak. Gara-gara kenal sama Pak Rudi, Pak Hadin kesini, ini mimbar, bagus sekali, dari siapa? Oh ada, dikenalin sama beliau, kenallah Pak Hadin. Dari Pak Hadin kenallah sama Yohanes Anwar, kenal sama, wah akhirnya sekarang banyak dipanggil di GBI gitu. GPDI dari ya pinggiran. Tanggal 16, saya juga bingung, saya diundang sama GBI Raja Wali di Pademangan. Saya bilang, kok bisa? Saya bilang, karena saya mulai merintis dari desa, dari daerah, mulai ke kota Pak gitu. Jadi mulai maju. Jadi Anda belajar di tempat gereja lokal. Anda dengar firman Allah. Firman Allah itu yang menumbuhkan kau. Kalau Anda semakin bertumbuh, semakin berbuah, dan buahnya dilihat orang. Dan kemarin-kemarin, kenapa bisa-bisa dipanggil? Wah saya juga nggak tahu, saya bilang. Ada kesaksian dari Bapak katanya, kenapa? Oh, Pat itu sama teman-teman suka sumbang-sumbang korsia. Oh iya, itu teman-teman loh, saya cuma koordinator aja. Ya kadang-kadang saya juga ada lah, saya bilang, mimbar, AC, terus kursi gitu kan. Jadi kita ke sana. Oh, berapa Pak sampai sekarang? Nggak boleh dihitung-hitung saya bilang, tapi saya udah ada 1.700. Wah, keren sekali Pak. Iyalah, anak-anak Tuhan yang berani membayar gereja-gereja perintisan untuk bertumbuh. Nah, saya senang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda makan roti dan minum, itu firman Allah hidup dan jadi daging. Dan itu menjadi kekuatan. Elia, dia ada kekuatan baru. Pada saat malaikat Tuhan sentuh dia, ayo bangun, makan. Dan pada saat itu dia makan. Apa yang terjadi di ayat yang ke-8? Ya, di situ dikatakan, maka bangunlah ia, lalu ia makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ini lihat luar biasa sekali. Oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya ya, sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Herod. Nah, kekuatan yang besar itu dari mana? Dari Allah. Makanya Allah memulihkan Anda, caranya sederhana. Jangan yang susah-susah. Kalau orang mau kaya, datang ke Gunung Kawi kemana, itu susah. Ya kita datang aja, sama siapa? Sama Tuhan. Gitu ya. Nah, Anda dan saya pada sore hari yang indah ini, ya Anda harus makan, saya bilang. Perbanyak makan firman Allah, dengerin. 2 minggu di sini, 2 minggu di Hotel Aston. Iya keren. Luar biasa. Saya dengarnya seneng. 2 minggu di sini Pak, 2 minggu di sana. Wah, kalau minggu kelima gimana? Di sana juga apa di sini? Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian makan terus. Walaupun jauh, walaupun duit, aduh. Ini Bapak Gembala nggak salah. Rumah saya di Keranji. Gereja di sini, waduh. Untuk Bapak Gembala siapin angkot juga atau yang lain. Ada kantong jalan. Saya terlalu yakin kalau Anda mau bertumbuh di dalam Tuhan, Anda bayar harganya. Dan saya bersyukur saya bayar harganya. Saya dibentuk di gereja lokal, saya ikutin doa Biston, saya ikutin doa semalam suntuk, saya ikut doa puasa pada saat itu. Diperlengkapkan, udah siap dan siap keluar. Dan saya bersyukur sama Tuhan, saya bisa keluar. Pendeta saya gembala, jarang dia keluar. Gembala emang harus ada terus Pak. Karena kadang-kadang suka ada main sodok-sodokan. Ada GBI, 4 ruko. Yang satu namanya orang lain, 2 ruko. Sekarang yang 2 ruko itu, waduh nggak boleh. Ini kan 4 jadi 1, mesti sebelah-sebelah. Wah ribut. Orang GBI, orang GBT ada juga. Pantai Costa di Indonesia ada juga. Nah kadang-kadang susah. Nah tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan stres mikirin, oh ini. Jangan.
tapi kita mau datang. Kita mau makan, kita minum. Biar kita kuat. Kalau kita kuat, kita bisa bertempur kembali. Kita bisa seperti Elia jalan 40 hari 40 malam. Itu suatu keajaiban yang luar biasa. Gara-gara apa? Makanan yang diberikan malaikat Tuhan. Jadi mau berubah saat ini, mau pulih, makan dulu, sarapan di rumah. Jangan lupa, ibu-ibu kasih suamimu sarapan. Jangan mau kerja Anda suruh puasa. Nggak cukup nih puasa lo. Waduh. Akhirnya bapak-bapaknya puasa. Di tengah jalan dia stres. Di tengah jalan dia letih. Tergelincir masuk ke kolong mobil lagi. Wah, lebih susah lagi. Jadi Anda serahin sama Tuhan. Ya, Elia dia berserah sama Tuhan pada saat itu. Dia mau bunuh diri, tapi dia dikasih makan. Akhirnya otaknya mulai pulih, akhirnya dia semangat lagi. Jadi nggak suruh puasa nih. Kalau yang stres-stres banget, datang coba ke penjara. Ya teman saya ada pendeta namanya Gunawan Lim. Adik kelas saya di Semea 20 jadi pendeta Pak. Wah saya senang ada temennya. Keluaran Semea 20 ada 2 pendeta. Titus Krisnadi dan Gunawan Lim, saya bilang. Kemarin saya ketemuan sama dia. Dia perutnya lebih gede dari saya. Gun, kenapa bisa gede gitu? Berkat Tuhan kok. Wah, berkat Tuhan mulu. Kamu melayannya di mana, Gun? Di penjara-penjara kok. Saya masuk penjara ini bahkan di Cilacap, Nusa Kambangan kok. Oh, itu aduh, kasihan kok. Jadi kalau ke sana kok kita bawa nasi kotak buat mereka. Jadi kan suruh makan dulu kan. Di dalam digebukin. Pendeta datang ibadah dikasih nasi kotak, seneng kan. Nah, jadi harus begitu. Jadi makan dulu dia pulih. Setelah dia pulih, firman Tuhan diberitakan, walaupun ada yang ngantuk-ngantuk gitu kan. Habis makan biasa ngantuk kan, iya kan. Walaupun ngantuk-ngantuk, akhirnya dia buka mata, pendetanya ngeliatin gua dari tadi ini. Terfokus, dapat rema. Wah, harus bertobat. Bertobat katanya. Jadi Bapak Ibu sekalian bawa makanan. Teman saya Gunawan itu kok kalau aku ke Nusa Kambangan, kalau aku suka yang ke di Jakarta ini, di Jatinegara situ Cipinang kok, aku harus siapin makanan. Bukan makanan aja kok. Aku kasih tip buat kepala-kepalanya di sana kok. Kok tahu nggak? Kalau mereka yang biasanya angker-angker kok dimasukin ke sana, ditelanjangin kok. Wah, ditelanjangin. Ilmu-ilmunya hilang kok. Kenapa? Dikasih kaca kok. Kasih kaca. Yang bener Kun, betul kok Titus katanya. Nah, jadi pelayanan dia ke penjara-penjara kasih makan. Bener, kasih makan orang-orang demikian pulih. Buktinya Elia, dikasih makan dia pulih. Setelah pulih, dia bisa berjalan berapa? Setelah 40 hari, di ayat yang ke-9 di situ kata, di sanalah masuk ia ke dalam sebuah gua. Setelah 40 hari 40 malam, Anda pernah nonton F1, Michael Schumacher yang sekarang lagi teler nggak bangun-bangun, ya kan? Gara-gara dia loncat, kenapa gitu, kena salju, kena batu, ya nggak bangun-bangun Michael Schumacher. Nah, Anda suka nonton kan Michael Schumacher? Dia suka ada pit stop, tahu pit stop? Berhenti. Ngapain berhenti? Diganti bannya. Anda lihat nggak kalau ganti ban, tim mereka itu cuma paling lambat 7 menit, bener nggak? 7 menit, tuk, isi bahan bakar, lari. Pit stop, 7 detik, bukan 7 menit, sorry Bu, 7 detik, sorry. 7 detik, tuk, langsung jalan lagi. Masuk pit stop. Setelah Anda makan, jangan lupa masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam gua gelap kan, ngapain? Menyendiri. Setelah dia menyendiri, lalu di pit stop itu dia ngomong sama Tuhan. Ya kan tadi dia sendiri, aku mau bunuh diri, Tuhan diam. Sekarang giliran Tuhan ngomong. Jadi di dalam kamar Anda mulai diam. Allah yang berbicara. Sekarang kan banyak orang yang berbicara. Yang kemarin ini meninggal, turun naik surga tulus, Allah berbicara katanya kan. Ya tapi kita ada yang benar-benar, ada yang enggak, hati-hati gitu. Ya
Kalau saya sih udah naik sorga, saya nggak mau turun lagi, gitu. Nggak mau turun naik capek. Saya mendingan saya di sorga aja terus, gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, ayo ingat, masuk ke gua, masuk ke kamarmu, tutup pintu, ngapain? Menyendiri. Ngapain? Bersyukur sama Tuhan. Walaupun gaji suamiku nggak naik Tuhan tahun ini. Aku tetap bersyukur padamu. Karena Engkau yang ngontrol hidup aku. Engkau yang memberkati aku. Engkau yang menyertai aku. Pokoknya jangan takut. Saya selama hidup saya nggak pernah takut. Kenapa saya juga nggak tahu. Tapi roh yang di dalam saya lebih besar. Ku tahu siapa yang pimpin hari hidupku. Anak-anak muda, Anda jangan takut. Dari yang kecil kerja, jalanin. Lakukan, cari Tuhan. Kamu akan hidup. Ucap syukur sama dia. Saya mau ucap syukur. Masuk di dalam kamar saya berdoa sama Tuhan. Masa depanku sekarang kerja cuma tukang kirim surat. Tukang ngambil duit ke bank. Jadi 10 tahun lagi kalau begini bagaimana Tuhan? Engkau yang tahu. Ya, gitu kan, ngomong. Akhirnya dia ngomong, oh gitu, tenang anakku, gitu kan. Masa depan itu apa? Penuh harapan, jangan takut. Nah, pada saat dia masuk ke dalam kamar, Tuhan yang berbicara. Di situ dikatakan, maka di situ dikatakan, apakah kerjamu? Hai Elia, jawabnya. Nah, ini setelah dia kuat, setelah dia masuk dalam kamar, dia mulai curhat. Siapa yang suka curhat sama pacarnya? Sama pacar yang lain, ayo. Ada nggak? Kadang-kadang ada. Ya, saya pernah pacar saya yang lama telepon. Hati berdebar-debar juga. Bohong kalau nggak berdebar-debar gitu kan. Aduh, akhirnya saya bilang, gua hamba Tuhan, jangan buka celah. Kalau buka celah bisa jadi Pak, gawat itu kan. Cinta, CLBK ya, cinta lama bersemi kembali, curhat-curhatan. Saya bilang dalam nama Yesus, udah ya, tutup aja. Dia seneng-seneng, gak seneng, ya nggak apa-apa, kan bukan istri kita. Kalau istri kita harus senengin dia gitu ya. Kasih tasnya LV gitu kan. Ibu kalau udah pakai tas LV kayaknya, semuanya lah, wah dia yang paling bagus, apalagi Hermes, jam tangannya Rolex. Ini jam tangan apa? Tahu nggak nih apa? Huawei. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, curhat. Jangan curhat sama suami orang. Jangan curhat sama istri orang, tapi curhat sama Tuhan. Tuhan, ini gaji nggak naik-naik, dipotong lagi, anak mulai sekolah, Tuhan tahu nggak nih? Ini bulan Juni, Juli, itu ya biasa bayar uang sekolah di depan. Apalagi anak saya mau masuk SMP, masuk SMA, masuk perguruan tinggi Tuhan. Bagaimana Tuhan? Curhat. Pada saat anak saya diterima di ITS-nya yang mandiri. Jadi satu semester 25 juta. Kalau sekarang keponakan saya diterima di ITB, kemarin dia cari kos di ITB 1,5 juta, bayarannya cuma 5 juta. Ini 5 kalinya, padahal di negeri 25 juta. Wih, cukup gak? Gitu kan. Gaji dipotong 35 juta sebulan. Ya kan? Wow, cukup gak? Tapi Tuhan itu luar biasa. Terus sini, ya Pak, nih, dikasih uang tunai 100 juta, seneng gak? Seneng. Kemarin lagi, terus ini nih, dividen, lu kan ada saham di sini 10%, ada 6M, gua mau keluarin ya keluarin aja Pak, dapat 10% berapa? 100 juta. Saya bilang, aduh, nah makanya Anda mulai belajar, ya kerja dengan benar, perhatiin perusahaan di tempat engkau cari makan, mangkok makanmu harus dijaga, dipelihara. Kayak saya sudah memelihara, sekarang saya tinggal menuai. Dia kasih. Cukup nggak? Saya kadang-kadang bilang, Tuhan, engkau itu kok luar biasa. Emang luar biasa Tuhan itu. Nah, Elia pada saat itu dia curhat sama Tuhan. Saya curhat juga sama Tuhan.
Cuman saya nggak kasih tahu sama Anda. Beban saya berat. Cici saya janda. Adik saya punya istri 2. Kadang-kadang mereka belum sekolah. Sekarang saya kadang-kadang yang satu saya kuliahin, yang satu masukin kerja, yang satu lagi masukin kerja. Berat kadang-kadang. Ya kadang-kadang dapat duit-duit begitu, saya kasih. Kadang-kadang bukan istri saya kasih cici saya yang janda, saya kasih adik saya, ada lagi yang lain, berat. Ada yang satu usaha belum bayar, mau dimasukin penjara. Kalau mau masuk penjara, kalau nggak bayar 50 juta, dia masuk. Utangnya 400-an. Jadi kasih sertifikat, harus bayar 50 jutanya. Duit nggak ada dia orang. Terpaksa saya keluar. Nggak keluar kesian. Keponakan masuk penjara. Enak gak? Ketika saudara masuk penjara? Enggak kan? Minimal kantong keluar. Nah, pada saat kantong keluar, kan kadang-kadang nyesek juga gitu kan. Anak bukan, keponakan. Ada nyesek, apalagi kalau ketahuan istri. Ya, nyap-nyap lah dia, lu ya. Kadang-kadang, ya ibu-ibu di sini enggak begitu kan. Baik-baik gitu, enggak lah. Karena istri saya juga tahu, ya, saya bantu juga adiknya dia, saya bantu keponakan. Tapi semakin saya bantu-bantu, semakin rezeki ada aja. Nah itulah Tuhan, makanya cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah Elia pada saat itu dia curhat. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Tuhan ngomongin akhirnya, ada percakapan. Nah pada saat dia sudah makan, dia sudah istirahat, ada percakapan dengan Tuhan, dia pulih lagi. Nah inilah yang penting. Mulai dari sekarang Anda ayo makan dengan benar, istirahat yang cukup. Ini di rumah nonton terus, apalagi yang punya HP, itu drama Korea. Aduh, minta ampun, sampai 1:30 kadang-kadang. Yang ketawa yang suka nonton. Cari Tuhan untuk berdoa susah. Tapi kalau handphone di tangan, nonton drama Korea sampai 1:30. Oh, ini tanggung. Biasa tanggung. Terus filmnya berseri terus. Kadang-kadang susah. Nah, kita mau makan firman Allah, terus istirahat yang cukup, curhat sama Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau. Berapa menit lagi? 5 menit lagi, masih ada waktu. 5 menit lagi. Nah, Anda perhatikan ini baik-baik. Kenapa Elia bisa luar biasa begitu? Akhirnya setelah dia sehat, setelah dia curhat sama Tuhan, Tuhan kasih pekerjaan lagi kepada dia. Ya salah satunya Elisa harus kau urapi. Elisa harus kau bimbing. Dan ada 2 raja lagi yang diurapi dia. Jadi Anda dan saya malam hari yang indah ini, bagaimana dipulihkan oleh Tuhan di dalam hidup ini. Jangan cari jalan yang aneh-aneh. Tapi pagi hari ini, sore hari yang indah ini, kalau Anda kurang makan, minta sama Tuhan makan. Ntar malaikat Tuhan datang, gitu kan. Kalau enggak ada nasi, datang ke Bapak Gembala. Kenapa saya katakan datang ke Bapak Gembala? Ya minimal dia kasih beras lah. Gitu. Iya kan, Bapak, pasti dia kasih beras lah. Kalau enggak kan susah juga kan. Ya salah satunya yang saya pernah saksikan di tempat ini, mama saya janda, ya itu beras sampai habis Pak. Tapi Tuhan punya cara lain. Ya saudara saya itu orang-orang Sunda. Mama saya Chinese, tapi papanya Chinese, mamanya orang Sunda asli, nenek saya Sunda. Jadi orang-orang yang Sunda datang ke toko-toko, Ci, dia bawa beras 2 karung. Mama saya nggak ngomong sama pendeta, gitu. Tapi dia ngomongnya sama Tuhan. Tuhan, datang 2 karung beras. Terus pendeta saya sekarang ada di Makassar, umurnya 82 tahun.
dia benar-benar perhatiin jemaatnya. Wah, pasti Bapak Gembala sini juga dia bukan hanya perhatiin, dia dengar firman enggak, tapi mungkin makannya bisa dibantu, dia bantu, bisa cariin kerjaan, cari kerjaan. Tapi jangan dicariin kerjaan, terus bikin jelek beliau. Banyak Pak, di gereja itu tempat cari jodoh, tempat cari kerjaan. Iya kan? Udah kerja, dia nggak ke gereja lokal, udah gitu, udah diberkati Tuhan punya mobil, wah parkir di Parudi, depan itu susah, ntar mobil kita lecet. Dia pergi ke gereja seberang, wah yang parkirnya enak gitu. Wah kesian Parudi. Sini nggak ada. Wah. Nggak ada yang ngaku ya Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita di sini sebagai hamba-hamba Tuhan dan sebagai jemaat Tuhan, kekurangan yang satu, kekurangan kita, kelebihan yang satu, kelebihan kita. Tapi jangan juga mau diberi terus. Karena Tuhan bilang kan apa? Berbahagia orang yang memberi gitu kan. Saya terlalu yakin ada di tempat ini yang susah pasti dipulihkan. Yang kaya semakin diberkati gitu. Tapi jangan lupa yang kaya sama yang susah juga. Semakin ada kasih, berkatnya semakin banyak. Ada orang yang menabur harta, tapi dia tidak berkekurangan, tambah semakin kaya. Mau lepas dari stres, lakukan ini. Pulang dari tempat ini, habis ini kita makan sama-sama. Ayo kita bangkit berdiri, udah 5 menit habis. Ya, dipulihkan, pertama makan, terus kedua apa? Masuk dulu, pisnop dulu tuh. Istirahat habis makan, jalan, udah kerja terus, istirahat. Habis istirahat ngapain? Curhat sama Tuhan. Tutup pintu, tutup di kamar, ngoceh sama Tuhan. Ya. Waduh, saya punya kayak ibu juga, tapi niupnya nggak bisa. Tadi saya dengar, wah asik sekali ada kayak gini. Saya dengar suara-suara kayak begini waktu di gerejanya Petrus Agung, gitu ya. Jadi di sini ada, saya senang. Ya, jadi kita bangkit berdiri, kita nyanyikan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua Dia dapat lakukan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. katakan di saatku, Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami
sudah mendengar firman-Mu pada sore hari yang indah ini. Kami lihat Nabi Elia yang begitu besar, Tuhan. Dia bisa mengalami depresi. Dia bahkan ingin membunuh diri pada saat itu. Dan dia putus asa pada saat itu, Tuhan. Padahal dia seorang nabi yang besar. Tapi Engkau Allah yang hidup. Allahnya Israel. Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Allah yang mengutus Roh Kudus menghibur Elia pada saat itu. Dia mengirim malaikat-Mu, Tuhan. Dan pada saat itu dibangunkan, disadarkan, dan dia makan pada saat itu. Makanannya yaitu roti dan air yang sudah disiapkan. 2 kali dia makan. Dan pada saat itu pemulihan mulai terjadi. Dan pada saat itu dia bisa berjalan 40 hari 40 malam. Anda bisa bayangkan. Saya terlalu yakin kalau Anda sering banyak merenungkan firman Tuhan, sering baca dan merenungkan firman Tuhan, maka rohmu akan kuat. Kalau rohmu akan kuat, Anda pasti bisa menghadapi depresi-depresi yang terus-menerus diintimidasi oleh iblis kepada keluargamu dan kepada keluargaku. Pada saat ini saya terlalu yakin, kalau Anda begitu banyak menghadiri ibadah, Anda dapat firman Tuhan, Anda kuat makan dan minum pada saat itu. Saya terlalu yakin kekuatan baru ada di dalam hidupmu. Roh Kudus akan menghibur Anda. Roh Kudus akan menyediakan sesuatu yang Anda perlukan. Bahkan Roh Kudus akan menjadikan Anda saksi-saksinya Kristus. Dan Anda akan dibaca oleh semua orang. Dan firman Allah ada di dalam hidupmu. Dan Roh Kudus terus-menerus mendengungkan, mengayomi, memateraikan hidupmu. Bahwa engkau semakin hari akan dipakai oleh Tuhan. Sore hari yang indah ini, kalau engkau lelah, letih, Yesus katakan, marilah kepadaku, kamu yang letih dan berbeban berat. Lari kepada Tuhan, lemparkan. Saya pernah lihat orang Baduy, pada saat dia memikul barang, pada saat dia naik di dalam mobil, dia masih tetap memikul. Seharusnya lemparkan beban itu. Kita pada saat ini sudah tahu Tuhan mengundang Anda dan saya pada sore hari yang indah ini. Kalau Anda letih, lesu, dan beban berat, angkat tanganmu pada malam hari ini. Dia ada di tempat ini. Dia akan memulihkan engkau. Dia akan memberikan kekuatan yang baru. Bahkan Anda bisa berjalan 40 hari 40 malam. Bahkan Anda terus makin hari semakin kuat. Dia akan membuat Anda berhasil. Masa depanmu akan diberkati Tuhan. Dia tidak pernah kekurangan. Dia tidak pernah tidak mendengarkan doamu. Dia akan mendengarkan doamu. Dia akan memberkati engkau. Hari ini dia ada di tempat ini. Dia mengasihimu. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Bersekutu dengan Dia. Saya terlalu yakin kalau Anda bercakap-cakap dengan Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan yang ekstra. Bahkan Nabi Elia adalah nabi yang luar biasa, dikasihani Tuhan. Dia dibawakan kereta berapi, dia naik ke surga. Anda bisa bayangkan, nabi ini tadinya mau membunuh diri, tapi Tuhan kasih kekuatan baru. Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Tuhan tidak akan meninggalkan Anda sendirian. Dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada Anda dan saya. Dia menghiburmu. Dia memberkatimu. Dia ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu pada sore hari yang indah ini. Biar kami mengambil keputusan bahwa kami ada tetap di dalam Engkau. Dan kami mau tumbuh di gereja lokalmu. Bukan hanya kami tumbuh, kami mau berbuah Tuhan. Supaya orang dapat mengenal Engkau melalui kehidupan kami, melalui gerejamu di tempat ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami serahkan jemaat Tuhan. Kalau mereka pulang dari tempat ini, biarlah mereka tidak depresi lagi. Mereka terus mencari Engkau dan makan bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sebentar kita akan mendengarkan atas berkat. Ya, salam semuanya. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya, kepada Bapak Pendeta Titus Krinadi. Terima kasih Pak buat firman hari ini, sungguh sangat memberkati. Biarlah kiranya firman yang ditabur pada sore hari ini akan menjadi sebuah rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Pak. Ya, sambil saudara mempersiapkan persembahan, sambil kita mendengar kegiatan sepekan GBI BKP Aston. Yang pertama hari Selasa ada 2 terobosan pada pukul 11 masih dalam via Zoom. Hari Rabu ada menara doa pada pukul 19 ada di dalam via Zoom dan juga online. Dan hari Kamis pukul 17 ada Kul Eklesia di rumah Ibu Linda. Dan hari Jumat pada pukul 19 ada Kul Daud di rumah Bapak Ruth Gultom di Cibitung. Dan Kul Yobel Glory di rumah Ibu Rosita Sihaan. Hari Sabtu ada 2 fajar pada pukul 5 pagi. Dan sorenya ada Kul Kids pada pukul 17 masih dalam via Zoom. Dan ibadah kita pada hari Minggu ini pada tanggal 19 Juni 2022 kembali di Hotel Aston di lantai 3 ruangan Regensi. Ibadah pertama kita pada pukul 9 sampai dengan 10.30 dan ibadah yang kedua pada pukul 11 sampai dengan 12.30. Demikianlah pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita angkat persembahan kita. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada sore hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Biar kiranya Tuhan, kami berdoa atas tempat ini, biar kiranya Engkau berkati Ruko Kenari di tempat ini, bahkan juga yang ada di Aston Tuhan. Biarlah kiranya kedua tempat ini Kau berkati, Kau jadikan rumah ini menjadi rumah doa, rumah roti. Banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, firman yang ditaburkan, biarlah kiranya itu boleh bertumbuh, berbuah, dan berakar yang kuat Tuhan. Supaya buah ini boleh menghasilkan sebuah pertobatan dan banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat persembahan kami, baik itu persembahan apapun Tuhan, biar kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan, kuduskan, supaya bisa memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Diberkatilah hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, suami, istri dan anak-anakmu. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di ladang,
Diberkatilah buah kandunganmu. Terima kasih Tuhan. daerahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kiranya tanganmu menyertai Tangan Tuhan menyertaimu, melindungimu dari segala petaka, sakit penyakit. daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tanganmu. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga. Saudara mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Kristus dan kedua menjemput kedatangan dan meminta bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Baik, puji Tuhan, salam kiri kanan saudara. Ya, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa sebentar sampai di rumah makan. Haleluya, puji Tuhan.